Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sobat Pena, hari ini kita sedang berada di lokasi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara yang insya Allah sebentar malam akan ditutup. Dan tentunya ada banyak prestasi dari kabupaten dan kota diperoleh oleh masing-masing cabang olahraga di Pekan Olahraga ini. Hari ini kita akan berdiskusi santai bersama Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan bersama Adi Jaya Putra. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sangat sehat tentunya habis Ya. olahraga ya. Ini sudah banyak prestasi yang diperoleh hari ini. Bagaimana sebenarnya perjalanan kemarin sampai di sini ini? Ini baru pertama kali mungkin menghadapi Porprov. Cerita dong. Ya. Baik, terima kasih Bung Sofyan. Alhamdulillah data terakhir dari KONI Konawe Selatan bahwa saja kontingen Konawe Selatan dalam Porprov 2022 ini memperoleh 48 medali emas, 48. 54 medali perak, dan 64 medali perunggu. Totalnya? Totalnya 164 kurang 164 medali yang kita punya hari ini. Tapi secara resmi, secara official kami lagi menunggu dari panitia pelaksana khususnya untuk dari KONI provinsi untuk mendapatkan data yang valid, update terkini. Mudah-mudahan ini berarti baru data internal KONI. internal kita dapatkan berdasarkan dari data yang disetorkan atau diambil dari panitia pelaksana masing-masing cabang olahraga. Jadi mudah-mudahan mungkin sebelum penutupan sebentar sore ini sudah akan ada rilis resmi dari panitia Porprov 2022. Ini prestasinya meningkat dibandingkan tahun yang lalu kan? Seperti apa ini? Kalau Peningkatan perbedaannya? berkaca dari pengalaman Porprov yang 13 di Kolaka 4 tahun lalu, bahwasanya khusus Konsel ada peningkatan, baik dari sisi medali emas maupun dari jumlah total medali yang ada. Sebagai contoh, yang lalu kalau tidak salah medali emas Konawe Selatan itu cuma 27. 27. Iya, dan total medali cuma 85 medali. Yang di Porprov Kolaka yang ke-13 yang lalu. Hari ini total medali kita ada 164, emasnya saja mencapai 48 medali emas. Berarti di atas 50% rata-rata. Ya, patut kita syukuri bahwasanya hari ini animo kemudian spirit kita menghadapi Porprov ini ada peningkatan yang signifikan. Sehingga dari perolehan prestasi atau medali yang kita capai hari ini, bagi kami dari KONI Konawe Selatan cukup membanggakan untuk daerah Konawe Selatan. Nah, ini sudah prestasi sudah jelas nih. Nah, prestasi yang kemudian tindak lanjut pasca ini, ada banyak yang mengeluhkan. Contoh kasus di kota kita di Kendari, ada atlet yang saat ini yang dulu mendapatkan medali emas masih kita dapatkan di pinggir jalan menggunakan beca mencari rorongsokan. Nah, bagaimana nasib para atlet berikutnya dalam arti pembinaan? KONI perannya seperti apa untuk mendorong pasca prestasi yang mereka torehkan untuk membawa nama daerah ini? Baik Bung Sofyan. Jadi memang sejujurnya ya kami secara pribadi baru di organisasi olahraga, apalagi organisasi induk KONI ini cukup kompleks masalahnya. Tapi secara parsial saya melihat bahwasanya memang perlu adanya pembinaan pasca event. Pasca Porprov 2022, kami dari KONI sudah mulai berpikir, terutama bagi cabur-cabur yang memang menjadi lumbung daripada atlet kita asli Konawe Selatan, kemudian menorehkan prestasi yang luar biasa di Porprov 2022 ini, sehingga dari KONI punya konsep bahwasanya kerjasama dengan Dispora, tentunya kemarin juga kami sudah minta izin Pak Bupati. Pasca Porprov ini khusus Konawe Selatan mohon dibuatkan program khusus sebagai bentuk apresiasi kita terhadap cabang olahraga, atlet dan pelatihnya yang bisa membawa nama harum Konawe Selatan hari ini dan ke depan. Penghargaannya gitu seperti itu. Penghargaannya ya rupa-rupa, bisa dalam bentuk beasiswa kepada atlet yang akan melanjutkan kuliah, bisa memberikan beasiswa atlet dari SMP ke SMA. Kemudian membuka peluang untuk mengangkat pegawai honor ataupun P3K, melalui jalur khusus untuk menjadi perhatian khusus dari pemerintah Konawe Selatan. Dan alhamdulillah Pak Bupati sudah banyak memberikan pencerahan, sudah memerintahkan kepada Dispora Konawe Selatan untuk segera 2023 ini kita memulai. Tapi ada satu Bung Sofyan yang saya harus garis bawahi, bahwasanya
jujur saya katakan database atlet kita ya berkaitan dengan cabur, pelatih dan manajernya itu tidak ada di Konawe Selatan. Oh, Mungkin yang lalu dan sebelumnya mungkin terlupa ataupun tidak mengadakan database center. database center. Jadi ke depan saya sudah sampaikan kepada Dispora melalui Kadisya bahwasanya yang paling utama terutama untuk melakukan pembinaan secara sustainable berkelanjutan adalah kita punya database untuk atlet dan pelatih untuk cabur-cabur andalan di Konawe Selatan. Maksudnya database itu asli warga Konawe Selatan atau database seperti apa yang dimaksud? Yang kami maksud di KONI adalah database yang memang putra-putri Konawe Selatan. Putra-putri Konawe Ya, Selatan. Ya. dan sedini mungkin dari event perform seperti ini ya, makanya kemarin bendahara KONI saya sampaikan bahwasanya pemberian medali ini dalam bentuk cek, tapi menuliskan nama atlet. Ya, ada KTP, ada kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah, karena itu memudahkan kita untuk mendata kemudian di 2023 nanti atlet-atlet mana saja untuk mendapat perhatian khusus dari KONI dan pemerintah daerah. Sehingga kedepannya begitu ada event lagi, baik perform maupun event lain, sangat mudah dari KONI maupun Pemcap untuk mengajak atlet kita, khususnya dari putra-putri Konsel untuk bergabung mengikuti event. Tunggu, tadi ada cek disebutnya. Maksudnya uang tunai langsung diberikan kepada Betul. atlet ini. Ini bagaimana? Bisa cerita dulu sih. Jadi sesuai komitmen kami, KONI dan tentunya Pak Bupati Konawe Selatan, Ya. untuk memelihara tradisi bahwasanya bukan janji tapi bukti. Jadi komitmen Pak Bupati, pemerintah Konawe Selatan untuk memberikan bonus pembinaan atlet berprestasi ini dalam bentuk tunai langsung. Tunai. Ya, awalnya mau tunai, cash and carry. Cash and carry. Tapi kan kami melihat situasi ini agak berbahaya kalau bawa tunai, kita ganti pakai cek tunai. Harapan kami cek ini bisa segera langsung dicairkan di bank pada saat jam kerja. Jadi kurang lebih sama lah, cek tunai dengan cash. Sepertinya ada perang psikologi antara kabupaten dengan kota yang lainnya. Konawe Selatan tersendiri memberikan cek. Kenapa harus cek? Saya kira ya tidak perang psikologi juga. Ya. Ini cuma membuktikan bahwasanya KONI dan Pemda Konawe Selatan tidak menebar janji, tapi memberikan bukti bahwasanya bonus pembinaan atlet berprestasi ini ya segera kita sampaikan begitu mereka-mereka ini dapat medali. Terkait dengan jumlahnya? Nah, yang kami sepakati dengan Pemda melalui Dispora adalah emas itu 20 juta. 20 medali juta emas. Medali perak itu 10 juta. 10 juta Dan untuk perunggu perak. itu 5 juta. 5 juta rupiah. Ya. Ada tambahan lagi mungkin? Ini yang kami lagi, ini tadi pagi saya laporkan Pak Bupati, mungkin pulang ini akan kami koordinasikan untuk kelompok bergu, karena kita tahu bersama tadi malam alhamdulillah tim bola voli putra kita membuat hal spektakuler, membuat satu sejarah momentum bahwa saja menjadi juara di pertandingan PIDAL bola voli putra melawan tim Konawe. Jadi ini perlu satu yang harus kita pikirkan bersama karena ini tim bergu dan jumlah atletnya cukup banyak. Cukup banyak ya. Dan insya Allah sesuai perintah Pak Bupati, bonus medali untuk tim bola voli putra kita akan diserahkan di Andolo Konawe Selatan langsung oleh Pak Bupati insya Allah. Selain voli ada lagi yang lain ya? Atau hanya bola voli saja yang mau diserahkan di? Tadi apa harapan kita untuk acara penyambutan sekaligus welcome back atlet kita di Konawe Selatan. Selain bola voli, nanti ada beberapa cabur yang akan kita hadirkan untuk kita serahkan bersama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Terkhusus Bapak Bupati akan menyerahkan langsung di auditorium kantor Bupati Konawe Selatan. Baik, ada satu hal yang sangat menarik kita diskusi santai mungkin sambil kita ngopi-ngopi dan ini sudah menjadi rahasia umum. Bahwa ada jual beli atlet ini, ada atlet Konsel yang kemudian beralih ke kabupaten yang lain, bahkan juga mungkin kabupaten yang lain juga yang berputar sedemikian rupa, dan kemudian ada semacam permainan bahwa misalnya cabur A, cabur A ini harus berpikir dan menyebar. Oh di sana sekian bonusnya, oh di sini sekian bonusnya, kamu menyebar. Nah ini gimana menurut Pak Ketua KONI ini? Jadi yang pertama tentunya tidak bisa kita pungkiri besaran bonus medali ini menjadi semacam ancaman juga, ya. Kemudian menjadi godaan bagi atlet-atlet
kita. Ancaman atau peluang ini? Peluang bagi kita ancaman ini karena akhirnya atlet kita bisa kemudian untuk beralih, bisa mendukung dari KONI ke pengcap kabupaten kota yang lain. Iya. Nah, tapi saya melihat bahwasanya ini peraturan saraf untuk bagaimana menunjukkan nama daerah masing-masing. Makanya sekali lagi saya katakan, kami yang baru di dunia olahraga, organisasi olahraga seperti KONI ini saya lihat sudah macam politik sudah. Karena banyak unsur mafianya. Harus urusan mafia. Iya, ada juga urusan kepentingan 2024. Iya, banyak hal. Jadi tidak bisa kita sangkali bahwa saja event Porprov 2022 ini ya banyak hal yang terkait di dalam, termasuk urusan politik. Urusan politik ya. Tapi lagi-lagi sebagai ketua KONI, kami berharap bahwasanya pride atau kebanggaan untuk daerah itu jauh lebih penting daripada modus medali yang akan didapatkan. Nasionalismenya mungkin ya. Ya, karena bagi kami di KONI semangat sportivitas olahraga ini harus berbarengan dengan pride atau kebanggaan kita terhadap nama daerah. Sehingga alhamdulillah sebenarnya tidak banyak yang berpindah ke kabupaten lain ya. Iya. Yang saya lihat cuma beberapa cabur saja. Saya ambil contoh kayak angkat berat, angkat besi. Banyak atlet kita dipakai jasanya oleh kabupaten kota yang lain. Dan secara jujur harus kita katakan karena tergoda dengan bonus-bonus yang setinggi langit. Godaannya itu yang paling utama ya. Meskipun sekali lagi kami katakan sesuai arahan Pak Bupati, di mana-mana saya pergi menyerahkan medali ini kan belum pernah ada yang tunai atau cek tunai langsung. Baru Konawe Selatan. Baru Konawe Selatan. Iya. Artinya menggambarkan kami dari KONI bersama pemerintah daerah berkomitmen tinggi. Ya. Artinya memberikan bukti bukan janji. Sehingga selesai event olahraga Porprov ini kami pulang tidak ada yang tersisa. Walaupun nilainya masih tinggi kabupaten yang lain sebetulnya. Walaupun nilainya mungkin lebih rendah sedikit dari kabupaten kota yang lain. Tapi paling tidak semangat kita untuk mengapresiasi atlet ini jauh lebih tinggi lah daripada kabupaten kota yang lain. Karena saya tahu kabupaten kota yang lain mungkin nanti di awal 2023. Iya. Paling cepat mungkin Februari atau Maret. Tapi kami dari KONI memberikan langsung pada saat event olahraga Porprov 2022 ini. Pak Ketua, ya. Ini kalau jual beli kemudian mencari yang lebih tinggi nilainya untuk ke cabur-cabur tertentu, ini berarti kan ada semacam persoalan ekonomi yang belum terpenuhi, yang belum berbanding lurus dengan prestasinya. Ya. Ekonomi dari para atlet yang sudah berprestasi, lalu kemudian masuk pada event musim pekan olahraga, dia berusaha untuk mencari itu. Nah, ini berarti ada peran yang harus diberikan, yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama KONI tentunya. Nah, tadi disebutkan ada pembinaan. Ya, berkelanjutan itu. Ya. Seperti apa sebenarnya lebih detailnya pembinaan yang kita inginkan itu? Jadi yang ada dalam ide dan gagasan kita. Jadi baik, Bung Sofyan. Jadi kalau kembali menyoroti persoalan perpindahan atau atlet sewaan atau apalah namanya tanda kutip, dikarenakan karena bonus, karena materi. Ya, saya melihatnya ada beberapa hal. Ya, karena event Porprov seperti ini kan 4 tahun sekali. 4 tahun ya. Nah, jadi memang atlet berpikir mungkin selama ini perhatian dari KONI maupun pemerintah daerah itu kurang. Iya. Sehingga ini dijadikan aji mumpung. Artinya mumpung lagi Porprov nih. Siapa yang nawar tinggi ya, itulah yang kita bantu untuk dukung. Tapi sisi yang lain saya melihat ini terhadap kebanggaan kita terhadap daerah jadi kurang. Sehingga memang ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami berharap dengan support dari Pak Bupati dan pemerintah Konawe Selatan, hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir ke depan dengan cara kita buat database atlet yang valid, kemudian meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, ya baik stimulan untuk beasiswa, ya maupun daripada juga untuk kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, baik di lingkup pemerintah daerah maupun di lingkup swasta. Ya. Saya kira dengan dukungan support penuh dari pemerintah daerah ini insya Allah bisa kami lakukan. Karena yang paling utama Pak Ketua bahwa tingkat taraf hidup masyarakat khususnya para atlet ini menjadi pemicu utama dia menjual prestasinya ke tempat yang lain. Nah kalau itu solusinya barangkali pemerintah
bersama KONI Iya. sudah lebih baik akan ke depannya. Tapi ada satu lagi mungkin yang saya lanjut. Ada satu lagi fenomena yang saya dapatkan di Porprov 2022 ini adalah banyak atlet juga. Nggak usah saya sebut cabornya yang mana. Itu ketergantungan terhadap pelatih dan manajer sangat tinggi. Maksudnya pelatih atlet ini menunggu arahan atau diarahkan dari pelatih ataupun manajer ya untuk membela kabupaten kota yang mana. Nah, disinilah yang saya katakan olahraga ini menjadi bisnis seperti mafia. Bukan saja politik, ada money politik. Di olahraga juga ada money olahraga. Ada money olahraga. Iya, money olahraga. Money sport. Kenapa saya katakan money olahraga? Karena ya terbukti secara nyata. Kemarin ada sempat juga kami wawancarai beberapa atlet asli Konawe Selatan. Iya. Itu mengatakan ya kami diarahkan pelatih. Iya, itu berada di kabupaten lain ini. Ada kabupaten lain. Oh. Jadi memang secara gamblang harus saya sampaikan banyak juga atlet tingkat independensinya dia ketergantungan sama pelatih itu sangat tinggi. Makanya jujur kemarin Pak Bupati kunjungan ke Babau dan Buton, saya sampaikan ke depan Pemda melalui Dispora harus punya program untuk membangun venue-venue atau lokasi-lokasi yang bisa menunjang perkembangan olahraga yang ada di Konawe Selatan. Nah, salah satu yang kami sepakati kemarin Pak Bupati, insya Allah tahun ini saya diajak untuk menghimpun dana CSR. Ya, CSR. Ya, Pak Bupati sudah berkeinginan bagaimana ada kolam renang Konawe Selatan yang representatif, yang bisa pakai standar internasional maupun PON. Iya. Yang di dalamnya ada olahraga renang, selam, loncat indah, ya, mungkin polo air di dalamnya juga bisa kita ini. Sehingga pembinaan atlet atau bibit-bibit unggul yang ada di Konawe Selatan ini bisa mulai kita padu dengan ketersediaannya infrastruktur ya, untuk berlatih dan sebagainya. Itu infrastruktur. Ya. Dan ada beberapa olahraga yang baru, ada e-sport, kemudian ada hapkido. Ya. Beberapa olahraga yang terbaru ini rupanya hapkido mau menyumbangkan prestasi, tapi e-sport yang kemarin kendala utamanya adalah fasilitas yang mesti dimiliki oleh para atlet itu, yang mungkin jaringan internetnya segala macam yang belum kuat seperti itu. Ada fase-fase yang untuk mendekati memecahkan masalah itu menjadi solusi di 2023. Gimana, Pak? Ya, tentunya kalau bicara program tidak mungkin seperti membalikan telapak tangan. Hari ini seperti dikatakan Bung Sofian tadi, dari 39 cabur kita ikuti 36 cabur. 36 cabur. Kenapa KONI berkesimpulan mengikutkan 36 cabur padahal yang lalu saja itu mungkin 21 atau 22 cabur saja. Mungkin bahkan kurang. Nah, karena yang kami kejar ini bukan saja prestasi, tapi kami juga melihat cabur-cabur yang sudah terlegitimasi bagus di Konawe Selatan ini, cabang olahraga dan punya potensi. Coba kita ikutkan di perhelatan event-event seperti event-event. Ya, untuk memantau. Ya, harapan kami bukan saja dia dapat medali, tapi kemudian memunculkan bibit-bibit yang asli Konawe Selatan. Seperti hapkido. Hapkido ini kan 1 minggu sebelum Porprov baru muncul pengumumannya, bahwasanya olahraga cabang hapkido ini diikutkan dalam Porprov. Maka dari itu mudah-mudahan dengan hasil yang kami dapat di Porprov 2022 ini ditambah support full dari Pemda Konawe Selatan khususnya Pak Bupati, mudah-mudahan mulai 2023 kita sudah mulai justifikasi ya cabur-cabur andalan mana Ponsel punya, ya atlet-atlet kita lebih dominan di mana, sehingga mungkin di perhelatan ke depan ya, kita tidak perlu lagi cari-cari atlet karena pembinaannya sudah mulai dari awal dan berkesinambungan. Ini sangat menarik ya. Kalau kemudian berbicara nominal, berbicara prestasi, ada pembinaan lengkap sudah. Kalau kemudian itu bisa berbanding lurus dengan perencanaan kita dan ke depan. Dan Sobat Pena tentunya masalah-masalah yang ada di olahraga ada banyak hal yang terkait dengan infrastruktur kemudian pembinaannya. Sudah kita ungkap semua bersama Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan Aji Jaya Putra Bebus Mkom. Dan satu hal sebagai closing statement kita bahwa apa yang menjadi harapan kita hari ini kali pertama menghadapi Porprov 4 tahun ke depan, kemudian targetnya seperti apa gitu. Kita belum tahu nasib dan umur kita seperti apa. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama panjang umur sehat walafiat. Silakan. Baik, Bung Sofian, terima kasih.
Jadi melihat hasil dan dinamika Forpop 2022 yang di Bau-Bau dan Buton ini, dan melihat perkembangan prestasi olahraga baik dari atlet maupun dari Pengcap, ya, kekompakan kebersamaan kita sehingga bisa menghasilkan 48 medali emas. Saya berkesimpulan, mempunyai keyakinan seutuhnya bahwasanya kalau hari ini kita ranking 3 atau ranking 4 di Forpop ini, insya Allah di 4 tahun akan datang kita akan mampu meraih juara umum untuk Forpop selanjutnya. Amin. Malah kalau dukungan pool dari Pemda Konawe Selatan ini bisa berkelanjutan, saya yakin percaya Konawe Selatan bisa jauh lebih siap sebagai tuan rumah Forpop selanjutnya. Berarti akan ada event-event kecil ya sebelum menuju ke Porprov. Malah kami sudah diperintahkan bersama-sama di Dispora, insya Allah dalam rangka hari lahir atau Harlah Konawe Selatan ke-20 tahun depan, KONI bersama Dispora akan membuat event-event olahraga sebagai kelanjutan program Forpop ini. Ya, yang ada di benak kami sudah ada 2, yaitu sepak bola dan bola voli. Sepak bola dan bola. Ya, itu cabur yang lain belum? Makanya sebentar kita pikirkan. Sebenarnya tenis juga sudah ada perintah Pak Bupati, lapangan tenis yang sudah eksis sekarang hari ini akan kami rehabilitasi, akan kita perbaiki. Apalagi kemarin kabar gembira, atlet kita itu kan Ibu Kajari Konawe Selatan. Luar biasa, beliau ini petarung yang tangguh, malah menyumbang 2 medali perak. Luar biasa, 2 medali perak. Ya, yang sebelumnya kan 4 tahun yang lalu setahu saya tenis ini menyumbang tapi medali dari putra. Hari ini putrinya lebih hebat. Putranya belum ada. Ya, putranya baru 1 perunggu kemarin. Baru 1 perunggu. Insya Allah kami yakin percaya dengan dukungan Pemda bersama-sama masyarakat Konawe Selatan dan para pemerhati olahraga, mudah-mudahan kekompakan kebersamaan ini dengan terus kita tingkatkan kebanggaan kita atas daerah ini. Insya Allah konser ini tidak akan pernah habis stok atlet-atlet yang berprestasi dan berbakat, dan mudah-mudahan ke depan jauh bisa lebih baik. Artinya Konawe Selatan sudah memiliki banyak stok. Banyak stok. Terima kasih Pak Ketua sudah bersama di podcast kita. Kita akan lanjutkan mungkin dengan tema-tema yang berbeda. Mungkin pilkada atau apa ekonomi terkait dengan Ketua Kadin. Oke, terima kasih Sobat Penas Ultra. Kita sudah berbincang panjang lebar bersama Ketua KONI Kabupaten Konawe Selatan Bapak Adi Jaya Putra atau AJP, dan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak. Silahkan share, like, follow atau subscribe channel ini untuk pengembangan selanjutnya. Saya bersama Sufian Hadi bersama kerabat kerja yang lain yang bertugas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.